Bab 1761. Apakah kamu berani mencobanya? Begitu banyak orang yang menonton dan banyak media internasional ada di sini, cukup angkat satu jari dan lihat apa yang akan terjadi. Ada keheningan. Kerumunan sangat marah dan mereka memelototi Levi. Bang, 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 itu berlangsung. Levi tidak membuang waktu untuk berbicara dengan mereka, sebagai gantinya, dia menendang mereka satu persatu ke kapal pesiar. Metode sombongnya mengejutkan. Bahkan media internasional terkejut. Levi menatap mereka. Siapa yang memberimu izin untuk menginjakan kaki di Erudia? Ini entry yang tidak biasa, bukan? Menurut hukum Erudia, aku punya alasan untuk mengusirmu. Dengan satu kata, Levi membungkam kerumunan hampir 1.000 orang. Memang, mereka tidak melalui formalitas imigrasi. Lagi pula, mereka bukan warga negara Erudia dan karena itu melanggar hukum sebagai imigran ilegal. Apa yang dilakukan Levi adalah legal. Pergi, segera pergi. Levi meraung. Dia mengusir semua media internasional. Pelanggar berulang akan dieksekusi. Levi meledak dengan pukulan. Tidak jauh, laut terbelah menjadi dua, membentuk celah besar ribuan meter. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat mendorong kapal pesiar itu mundur. Bahkan, itu di luar kendali. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Apakah dia bahkan manusia? Setelah dia menangani orang-orang itu, Levi berbalik dan menarik penghalang tak terlihat yang menjauhkan para penggemar. Para penggemar meledak dalam kebingungan pertanyaan. Kamu siapa? Dengan otoritas apa Anda mengusir mereka? Mereka adalah idola kami. Beraninya kamu? Tanya jawab berlanjut. Semua orang menatap Levi dengan marah. Levi tertawa. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Sebelum ini, Erudia menghadapi bahaya. Di mana idola Anda, kalau begitu? Petik 2. Sehat. Mereka berada di. Tidak ada jawaban. Dengan satu pertanyaan, Levi membuat 100.000 penggemar terdiam, tidak dapat memberikan jawaban yang koheren. Terlalu cepat, 100.000 penggemar dibungkam. Mereka saling memandang tanpa sepatah kata pun. Ketakutan ada di udara. Biarkan aku memberitahu Anda, ketika negara kita membutuhkan dukungan, idola Anda bergegas ke luar negeri untuk melarikan diri dari bencana. Ketika Erudia mengalami krisis terburuknya, dengan rumor kehancuran total, mereka telah memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan dan melamar menjadi warga negara asing. Ketika Anda menghadapi bahaya terburuk, idola Anda melarikan diri. Apakah mereka masih layak untuk disembah? Para penggemar tidak memiliki jawaban. Beberapa pertanyaan Levi membuat para penggemar berpikir keras. Setiap individu yang berpikir normal akan dapat menarik kesimpulan yang benar. Anda berulang kali mengatakan bahwa idola Anda menginspirasi Anda, tetapi ketika Anda dalam bahaya, tetapi siapa yang menyelamatkan Anda? Apakah itu idolamu? Tidak. Mereka yang menyelamatkanmu adalah seniman bela diri Erudia yang tidak takut menumpahkan darah atau sekarat. Kamu telah melihat semuanya. Ketika bahaya muncul, mereka melindungimu secara diam-diam tanpa diketahui. Sebaliknya, mereka yang menghabiskan waktu dan sumber daya Anda melarikan diri. Tentu saja, ada pengecualian. Banyak bintang yang keluar untuk membantu para garda terdepan dalam bentuk donasi dan cara lainnya. Namun, grup yang Anda sukai ini tidak melakukan apapun. Memiliki idola itu tidak salah. Tolong buka matamu. Temukan idola yang patut diteladani dan pantas kamu hormati. Kerumunan dibungkam. Mereka mendengarkan dengan tenang. Cukup lama mereka terdiam. Semua penggemar terinspirasi. Salah satu dari mereka bertanya dengan gemetar, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Dengarkan baik-baik. Dia adalah pahlawan terhebat yang menyelamatkan Erudia, Raja Mahkota. Bab 1762. Floyd menjawab dengan suara keras. Ratusan ribu orang tercengang. Mereka memandang Levi dengan kagum. Pada saat itu, para pejuang inilah yang dipuji dan disembah oleh semua warga Erudian. Ketika mereka mendengar nama, Raja Mahkota, semua orang bersemangat. Warga, Tuan dan Nyonya, orang-orang seperti Crown King dan Benny Quinton adalah orang-orang yang harus kita idolakan. Jangan sampai kita tertipu oleh kecantikan fisik. Kami mendambakan keindahan dalam penampilan tetapi keindahan jiwa lebih penting. Kerumunan setuju diam-diam. Melihat kerumunan dibangunkan, Floyd dan yang lainnya tersenyum. Karisma karakter Levi semakin meningkat di hati mereka. Dia, mau tidak mau,
memecahkan masalah menggunakan kekerasan ini. Ini membuat banyak orang menyadari apa yang seharusnya mereka hargai. Setelah ini, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Para pengkhianat yang melarikan diri dari Erudia tidak akan pernah bisa kembali. Lucunya, semua orang mengetahui bahwa tanpa elit ini, semuanya berjalan seperti biasa di Erudia. Ketika mereka pergi, orang lain akan menggantikan mereka dan bahkan mungkin melakukan yang lebih baik. Suatu hari, ketika Levi sedang melatih Forlevia, beberapa pria berlumuran darah tiba-tiba menyerbu masuk. "Pak Garnisun, selamatkan kami, tolong selamatkan kami." Mereka bersujud di tanah dan memohon padanya. "Apakah kamu, dari suku Iblis Utara?" Levi mengidentifikasi mereka dengan napas mereka. "Ya, Tuan Garrison, tolong selamatkan kami." Para pria itu sangat emosional. "Apa masalahnya?" Levi merawat luka mereka dan bertanya pada mereka. "Pak Garnisun, pagi ini klan kami dan pasukan sekte lainnya tiba-tiba diserang oleh tuan yang tidak dikenal. Mereka brutal dan bertekad untuk memusnahkan klan kita. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan tetapi kami menjaga Auckland City untuk menebus diri kami sendiri. Tidak ada alasan untuk menghancurkan klan kami." Mereka terus menjelaskan situasi mereka. Dengan sangat cepat, mereka mengklarifikasi apa yang telah terjadi. Levi melakukan beberapa penyelidikan. Floyd dan yang lainnya tahu tentang ini. Ternyata Eragon berada di balik ini. Mereka ingin menyingkirkan penjahat. Pasukan yang menyerah kepada Levi ada di antara mereka. Hampir semua anggota Iblis Utara telah terbunuh. Mereka yang melarikan diri datang ke Levi untuk meminta bantuan. Levi segera menginstruksikan Floyd untuk menghentikan Dragonites. "Ayah, seseorang akan datang." Forlevia memperingatkan Levi. Dari luar, bisa terdengar suara gerakan. Sangat cepat, 8 sosok muncul di halaman, semuanya berpakaian hitam, mengenakan topeng hitam. Masing-masing membawa panah di punggungnya dan dipersenjatai dengan pedang panjang. Ini adalah Eragon yang muncul di zona perang di timur. Saat mereka muncul, ada perubahan di atmosfer. Udara dipenuhi dengan aura menakutkan dari pedang yang bercampur dengan keinginan akan darah, yang menyapu halaman seperti angin kencang. Itu menyapu wajah, menyebabkan rasa sakit yang membakar seperti potongan pisau. "Pak Garnisun, itu mereka." Orang-orang itu ketakutan ketika mereka melihat pendekar pedang ini. Belum lama ini, pendekar pedang ini telah membantai semua keluarga mereka. Ada satu-satunya yang tersisa. Mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan saat menghadapi para pembunuh ini. "Berikan mereka kepada kami." Suara 8 pria ini serak dan menuntut. "Maaf, ini rumahku. Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi." Levi berbicara. "Ini adalah kultus penjahat yang ingin Eragon hentikan. Saya menyarankan Anda untuk mengurus bisnis Anda sendiri atau mati bersama mereka." Para pembunuh itu haus darah dan mereka tidak mengindahkan Levi. "Aku akan mati juga. Hehe. Beritahu tuanmu bahwa ini adalah orang-orang Levi Garrison dan kamu harus meninggalkan mereka sendiri." Levi tertawa. Bab 1763. Levi Garnison. "Kami tidak peduli siapa Anda. Kami akan membunuh mereka apapun yang terjadi." Petik 2. Para pendekar pedang Eragon arogan dan percaya bahwa merekalah yang terbaik di dunia. Mereka sama sekali tidak menghormati Levi. Maka akan ada pertarungan. Levi tidak ingin membuang-buang waktu mencoba untuk berbicara dengan mereka. Segera, dia membuat gerakannya. 8 pendekar pedang ini kuat dan perkasa, hampir menghancurkan seluruh suku Iblis Utara. Namun demikian, mereka bukan tandingan Levi. Ke-8 orang itu hanyut seperti daun-daun berguguran oleh embusan angin kencang. Tepat pada saat ini, para Dragonite menjawab, mengatakan bahwa Eragon tidak akan berhenti membunuh para penjahat ini sampai mereka benar-benar dimusnahkan. "Floyd, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang ini milikku?" tanya Levi. "Memang, tapi Dragonite mengatakan bahwa serangan di kota Auckland digagalkan oleh Eragon dan para penjahat ini tidak berperan dalam melindunginya." Mendengar laporan Floyd, wajah Levi berubah muram. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dan menyelamatkan mereka." Levi segera pergi dan segera sampai ke hutan di utara. Kekuatan utama yang pernah menyerah padanya sekarang dikalahkan. Mereka berkumpul dan berlama-lama di napas terakhir mereka. Dalam waktu singkat, setengah dari pasukan dibawa keluar. Ratusan Master Eragon akan segera mengejar mereka. Pada serangan pertama,
Korban yang tersisa akan hancur total. Pada saat yang genting ini, Levi tiba. Mereka menyelamatkan Auckland City pada saat bahaya besar. Biarkan mereka ditebus dengan tindakan heroik ini. Membunuh mereka berarti tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku. Levi sangat marah melihat banyaknya mayat dan korban luka berat. Mereka harus mati. Siapapun yang melindungi mereka akan mati juga. Eragon tidak peduli siapa orang itu. Keputusan mereka tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu dia. Dia adalah orang yang melukai 8 dari kita. Seseorang menunjuk ke arah Levi. Jadi, itu kamu. Hebat, tidak ada jalan keluar untukmu sekarang. Dengan itu, pertempuran untuk hidup dan mati akan terjadi. Lawan sudah siap, jadi situasinya tegang karena pertempuran hampir pecah. Dragonite khawatir kesalahpahaman akan semakin dalam, jadi mereka bergegas ke lokasi juga. Itu hanya salah paham. Kami telah menemukan bahwa mereka memang orang yang menghilangkan bahaya di kota Auckland. Mereka sekarang melapor ke Raja Mahkota. Dragonites menjelaskan situasinya. Pemimpin Eragon mencibir dan berkata, kalau begitu mereka dipaksa oleh Raja Mahkota untuk melakukan ini. Orang-orang ini adalah momok, dan yang terbaik adalah membasmi mereka. Jika Anda membiarkan mereka hidup, kerusakan yang mereka lakukan benar-benar tidak ada habisnya. Petik 2. Levi menyeringai. Itu adalah pilihan saya. Itu bukan urusanmu. Argumen terus berlanjut. Akhirnya, dengan bantuan negosiasi persuasif Dragonite, Eragon membiarkan penjahat yang tersisa hidup. The Eragon Master tersisa ketika diskusi selesai. Apakah ini Raja Mahkota? Dia yang mengalahkan Ruling Union sebelumnya. Ya, itu dia. Saya telah mengamati keterampilan dan metodenya. Tekniknya tampak sangat jahat. Beberapa orang meragukannya. Iya itu betul. Ini persis sama dengan iblis besar itu. Kuncinya adalah dia terlibat dengan aliran sesat ini dan saya mulai meragukan identitasnya. Jika posisi penting seperti Raja Mahkota dipegang oleh iblis besar, Erudia sudah lama terancam. Kami akan kembali secepat mungkin dan memberitahu guru apa yang terjadi. Saya pikir kita harus memberitahu The Cardinal Hall. Sementara itu, di lokasi lain, prajurit Eragon dan klan Iblis Utara sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka berbicara tentang iblis besar. Levi tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan dengan klan pertahanan naga hari ini akan membawa bencana besar baginya di masa depan. Bab 1764. Mulai sekarang, kalian semua bisa menjadi pengikutku. Levi ingin merekrut mereka sebagai Team of Secret Warriors-nya. Di satu sisi, itu meningkatkan efektivitas tempur, dan di sisi lain, itu memberi Dragonite kepastian yang mereka butuhkan. Lagi pula, Eragon telah menyebutkan bahwa para penjahat ini adalah bahaya tersembunyi. Jika mereka dibebaskan, para Dragonite akan khawatir. Di sisi lain, jika mereka tetap dekat dengan Levi, mereka tidak perlu khawatir. Dragonites senang dengan keputusan itu. Dengan menyerap mereka ke dalam tim prajuritnya, Levi juga memperkuat kekuatan Erudia dalam pertempuran. Levi tidak kembali ke Northampton secara langsung. Dia dipimpin oleh Dragonites dan datang ke basis pelatihan rahasia Gamatech. Gamatech Alliance mewakili teknologi paling canggih di Erudia. Ini mencakup penerbangan, senjata dan bidang lainnya. Saat mereka tiba di dasar, Levi merasa banyak pasang mata pada dirinya. Namun, itu bukan mata manusia, tapi robot. Laboratorium Dark Metal yang dibangun Biron secara diam-diam sebelumnya juga dianggap yang terbaik, tetapi dibandingkan dengan yang sekarang, itu adalah permainan anak-anak. Pangkalan ini jelas merupakan basis pelatihan teknologi paling canggih. Itu bisa menahan serangan dari seniman bela diri manapun. Segera, Winona tiba di pengadilan. Apakah kamu di sini untuk memeriksa situasi Jared? Winona tidak bertele-tele. Itu benar. Dia telah sangat bertanggung jawab sampai sekarang dan dia telah menunjukkan tidak ada perilaku yang tidak biasa sejauh ini. Dia juga orang berbakat yang pernah saya lihat. Ini hanya waktu yang singkat tapi dia telah membantu kami memecahkan banyak masalah. Winona menjawab. Levi mengerutkan kening. Semakin dia tampak normal, semakin kamu harus waspada. Dia licik dan licik. Pertama, dia akan melakukan sesuatu untuk membahayakan Erudia. Kedua, Anda mewakili teknologi tercanggih Erudia. Bagaimana jika dia membocorkannya? Levi melanjutkan. Winona mendengarkan dengan penuh perhatian pada Levi saat dia berbicara. Namun, Winona adalah orang yang sombong. Sejak dia muda,
dia telah dimanjakan dan sekarang, dia adalah ilmuwan top di negara ini. Bahkan jika semua yang dikatakan Levi benar, dia masih akan menemukan kesalahannya. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa Levi tampaknya mengendalikan seluruh negeri. Apakah kita tidak mengetahuinya? Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan. Saya akan menyarankan bahwa ia dipantau oleh lebih banyak orang. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Levi mengingatkannya. Winona tidak membalasnya kali ini. Ini karena apa yang dia katakan adalah persis apa yang dia pikirkan juga. Ia sering mengusulkan bahwa Jared akan diawasi oleh spesialis tapi idenya ditolak. Yang lain tidak setuju dengannya. Apakah Anda mencoba untuk menyebabkan masalah? Apa yang Anda maksud dengan mendapatkan personil khusus untuk menjaganya? Jared adalah senegaranya kami, kerabat kami. Memang benar bahwa Jared telah bertobat dari kesalahannya. Kontribusinya untuk negara adalah buktinya. Kamu siapa? Anda datang ke markas kami untuk menuduh salah satu dari kami sendiri. Argumen terus berlanjut. Kawan-kawan ini telah benar-benar ditipu oleh Jared. Di pangkalan pelatihan di sini, Jared sangat dihormati. Dalam kelompok ilmuwan ini, tidak ada banyak persaingan. Bakat nyata diakui dan dihormati. Jared adalah ilmuwan yang baik, jadi dia diakui dan dihormati. Karenanya, tidak ada yang setuju ketika Levi mengatakan sesuatu yang negatif tentang Jared. Winona hanya tertawa tak berdaya. Karena hal inilah tidak ada yang menyetujui lamarannya. Yang terpenting, perilaku Jared sangat baik dan tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Karena itu, dia tidak terus mengoceh. Bukankah ini teman sekolah lamaku? Apakah saya mendengar seseorang mengatakan bahwa saya harus diawasi oleh para profesional? Pada saat ini, Jared muncul, semua tersenyum ketika dia mendekati Levi. Bab 1765. Jared tampak menyesal dan menyatakan, kita bersama-sama dalam masalah ini. Saya menyadari kesalahan saya, dan saya telah berjanji kemarin untuk menyumbangkan semua kekayaan saya untuk menebus kesalahan saya. Mari kita bantu pria ini. Dengan itu, kerumunan memberi Jared tepuk tangan meriah. Tim terkesan dengan keputusannya untuk menyumbangkan seluruh kekayaannya, yang merupakan jumlah yang sangat besar, dan mereka lebih percaya dan lebih menghormatinya. Levi dan Winona merasa itu mengganggu dan tidak normal, karena mereka merasa itu adalah langkah ekstrim untuk menyerahkan keseluruhan kekayaan seseorang. Namun, tidak jarang para jenius bertindak ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Jared melihat ke arah Levi dan berkata, aku tahu kamu selalu curiga padaku. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa membunuh saya. Dengan keahlianmu, itu akan semudah Pai. Kami menantangnya untuk melakukan itu. Jika dia ingin membunuhmu, dia harus membunuh kita semua terlebih dahulu. Iya, kami akan melindungimu. Staf teknis menjadi gila dan memprotes dengan keras. Lihat jika Anda bisa membunuh saya sekarang. Jared menatap Levi penuh kemenangan. Hanya masalah waktu saya akan melakukannya. Levi mengerti kata-katanya yang tak terucap dan membalasnya dengan seringai. Keluar dari basis pelatihan kami. Anda tidak diterima di sini. Kami tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kerumunan mulai mencemooh dan mengusir Levi. Aku akan mengawasimu, bajingan, dan yakinlah aku akan mengejarmu jika kamu melakukan kesalahan. Levi memperingatkan, lalu berbalik untuk pergi bersama Winona. Jangan khawatir, saya akan terus mengawasinya. Winona menghibur Levi saat dia mengantarnya keluar. Akhirnya, yang cerdas di sini. Levi tersenyum. Apa? Winona tidak bisa mempercayai telinganya. Basis pelatihan memiliki krem de la krem dari talenta terbaik yang dapat ditemukan di seluruh Erudia. Hampir semua ilmuwan terkenal berkumpul di sana dan orang dapat dengan aman mengatakan bahwa semua orang yang sangat cerdas ada di sana di pangkalan. Karena itu, komentar Levi terdengar lebih seperti komentar sarkastik. Namun, Winona tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Levi pergi. Sebagai seorang ilmuwan, ia selalu merasa bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk membangun suatu bangsa. Dia dulu berpikir pejuang dan pejuang adalah orang-orang yang kasar, kejam, dan tidak canggih. Namun, seniman bela diri, siapa dia sebelumnya telah memandang rendah, adalah orang-orang yang menyelamatkan Erudia dari krisis. Dia memiliki rasa hormat yang baru ditemukan untuk mereka, meskipun harga dirinya terhalang dia dari mengakui itu. Dari jauh, Jared juga memperhatikan Levi saat dia pergi. Kamu benar, Levi.
Sekelompok orang yang mudah tertipu ini memiliki IQ tinggi tetapi EQ sangat rendah. Tunggu dan lihat saja, saya punya pertunjukan bagus yang akan datang. Meskipun sudah berhari-hari sejak pertempuran di Zarain, itu masih menjadi topik hangat di seluruh dunia. Zarain benar-benar dipermalukan oleh kekalahan itu, dan pertempuran itu menambah dendam yang sudah mereka miliki dengan Erudia. Namun, Zarain secara mengejutkan diam dan secara misterius bersembunyi, banyak membingungkan semua orang. Sementara itu, terjadi kegemparan di Erudia saat publik mengetahui keberadaan Eragon. Eragon bukanlah satu suku atau organisasi, tetapi terdiri dari 9 suku penjaga kuno. Suku-suku kuno ini berasal dari ratusan tahun yang lalu, dengan beberapa yang keberadaannya tertanggal sejauh ini sehingga beberapa informasi mereka tidak terekam dalam catatan sejarah. 9 suku penjaga kuno adalah entitas independen tetapi bersama-sama, mereka mengendalikan semua rahasia utama Erudia dan menjaga semua hal yang paling penting bagi Erudia. Di atas mereka ada organisasi lain yang mengoordinasikan kegiatan dan fungsi 9 suku penjaga ini. Pendirian tertua ini adalah organisasi paling kuat di Erudia, dan diberi nama The Cardinal Hall. Itu adalah dasar dari Erudia. Aula Kardinal juga terdiri dari banyak organisasi atau kementerian yang lebih kecil, salah satunya adalah The Manifest Court. Manifest Court bertanggung jawab atas intelijen dan pengawasan, dan pada hari itu, ia membuat pengumuman radikal. Bab 1766. Pengumuman yang menciptakan kegemparan tidak hanya di Erudia tetapi dalam masyarakat internasional juga. The Manifest Pengadilan telah memutuskan untuk menghidupkan kembali Erudia ini lama terlupakan Gem dan Stone Daftar. Dalam sejarah awal Erudia, jauh sebelum janji dewa diberlakukan, daftar permata dan batu adalah daftar yang berperingkat terkuat di antara prajurit Erudian. Daftar permata dan batu memiliki 2 peringkat. Daftar batu memberi peringkat prajurit yang luar biasa di bawah usia 30. Itu juga dikenal sebagai daftar raring atau daftar potensial. Daftar permata adalah daftar pamungkas yang memberi peringkat prajurit dari semua kelompok umur. Daftar permata dan batu telah terbengkalai untuk waktu yang sangat lama karena tidak ada prajurit yang dianggap cukup memenuhi syarat untuk berada di dalamnya. Karena itu sudah lama dilupakan, dan selain diturunkan dalam catatan beberapa suku kuno, tidak ada yang menyebutkannya di tempat lain dan kebanyakan orang tidak mengetahui daftar ini. Namun, situasi telah berubah setelah Dewa Promise rusak, prajurit yang kuat mulai muncul dan menarik perhatian publik. Setelah Levi memimpin pasukannya menuju kemenangan dalam pertempuran dengan Ruling Union dan terutama setelah dia mengalahkan 5 petarung peringkat 7, ada minat dan kesadaran yang sangat tinggi akan keberadaan pejuang yang begitu mengesankan. Akhirnya, ada kandidat yang layak untuk dimasukkan dalam daftar permata dan batu. Tidak ada yang luput dari sistem pengawasan The Manifest Court. Tampaknya memiliki catatan dan informasi tentang para pejuang yang luar biasa itu, bahkan mereka yang tidak menonjolkan diri dan tidak terlihat di mata publik. Pengadilan Manifest mampu mengumpulkan intelijen tentang mereka dan dapat menentukan peringkat mereka sesuai dengan kemampuan bertarung mereka. Hanya The Manifest Court yang memiliki sumber daya dan kredibilitas untuk mengevaluasi para pejuang ini secara objektif dan menghasilkan daftar permata dan batu. Ketika daftar permata dan batu terungkap, peringkatnya mengejutkan seluruh dunia. Sebagian besar prajurit yang disebutkan tidak diketahui publik, dan bahkan setelah daftar itu diterbitkan, identitas mereka tetap menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Itu karena nama mereka dirahasiakan dan hanya gelar atau nama panggilan mereka yang terdaftar bersama dengan peringkat mereka. Satu-satunya masyarakat akrab dengan adalah prajurit misterius yang mengalahkan 5 pejuang ranking 7 di Zarain. Meskipun banyak yang tahu itu adalah Levi, Dragonites melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan informasi itu dari publik untuk melindungi keluarga dan orang yang dicintainya. Jika identitasnya terungkap, itu akan membawa mereka banyak masalah yang tidak perlu. Mereka memiliki gelar yang bagus untuknya, Kalamaster, kependekan dari Master of the Calamity. Berita yang mengejutkan adalah, Kalamaster, prajurit mengesankan yang mengalahkan 5 petarung peringkat 7, hanya ditempatkan di nomor 20 dalam daftar permata. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi semua orang. Seorang prajurit yang spektakuler yang seorang diri dipermalukan Zarain hanya peringkat nomor 20. Publik tidak mungkin membayangkan betapa tangguhnya para prajurit yang berperingkat di atasnya, terutama 3 teratas dalam daftar. Jika Kalamaster bisa membuat kekalahan mengesankan seperti untuk Zarain,
mereka percaya 3 prajurit akan memiliki kemampuan untuk membawa dunia berakhir. Daftar permata dan batu sangat mengejutkan, dan juga menjadi peringatan bagi dunia. Pesannya jelas. Erudia kuat. Kami memiliki setidaknya 19 prajurit yang jauh lebih kuat dari Kalamaster. Dan para petarung peringkat 7 itu sama sekali tidak dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar. Itu adalah wahyu yang menakutkan bagi mereka yang mengincar Erudia. Dan kecuali mereka memiliki keinginan mati, mereka harus berpikir 2 kali sebelum mempertimbangkan setiap upaya untuk menyerang Erudia. Karena pemeringkatan pada daftar permata dan batu dilakukan oleh The Manifest Court, tidak ada yang meragukan kredibilitasnya, dan diakui oleh semua negara. Itu adalah waktu yang mulia bagi dunia seni bela diri Erudia, dan para seniman bela diri menjadi pusat perhatian. Dengan terungkapnya daftar permata dan batu, Erudia telah melaju di depan semua negara lain dalam hal kemampuan pertahanan mereka, dan mereka meninggalkan negara lain dengan putus asa. Levi segera mendengar tentang daftar permata dan batu. Dia tidak tertarik dengan peringkatnya sendiri, tetapi daftar itu membangkitkan rasa ingin tahunya, jadi dia bertanya kepada para Dragonite. Dragonites mengakui langkah The Cardinal Hall dimaksudkan untuk mencegah negara lain mencoba menyerang Erudia. Namun, itu adalah masalah yang diputuskan oleh Aula The Cardinal, dan Dragonites tidak memiliki andil di dalamnya. Cardinal Hall dan Dragonite setara dalam hal status mereka di negara ini. Mereka akan bekerja sama satu sama lain tetapi tidak memiliki suara dalam operasi pihak lain. Selanjutnya, Levi memeriksa daftar batu. Itu penuh dengan pejuang muda yang tidak dia kenal secara pribadi. Namun, saat matanya tertuju pada nama belakang dalam daftar, ekspresinya berubah. Bab 1767. Alasan keterkejutannya adalah karena putrinya Forlevia adalah nama belakang dalam daftar batu. Nama terakhir dalam daftar itu terlalu mencolok dan membuat Levi tercengang, membuatnya gelisah untuk waktu yang lama. Siapa yang mengungkapkan informasi tentang potensi Evie? Dia membuat upaya untuk menyembunyikan bahwa dari Lopez dan keluarga hitam. Adapun orang-orang dari Wildefield, mereka sangat ingin menjaga Forlevia dari mata publik, sehingga tidak ada kesempatan mereka akan bocor keluar informasi tersebut. Siapa yang mungkin membocorkan informasi itu? Levi tahu Forlevia tidak akan pernah memenuhi syarat untuk daftar batu berdasarkan kemampuannya pada saat itu. Meskipun dia telah bekerja dengannya untuk memperkuat fondasinya, dia tidak memberinya pelatihan apapun untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Satu-satunya alasan yang mungkin baginya untuk diberi peringkat adalah jika mereka menilai dia berdasarkan potensinya. Itu berarti seseorang telah menemukan dan mengakui potensi tersembunyinya. Fakta yang paling mengejutkan adalah alasan yang diberikan oleh The Manifest Court untuk memasukkan Forlevia ke dalam daftar. Mereka mengatakan dia memiliki potensi langka yang tak tertandingi oleh siapapun dalam 1000 tahun terakhir. Itu segera menempatkan Forlevia dalam sorotan. Jika penilaian yang dibuat oleh The Manifest Court benar, itu berarti dia bisa menjadi nomor 1 di daftar batu dan kemudian nomor 1 di daftar permata di masa depan. Levi mengira seseorang telah dengan sengaja membocorkan informasi tentang Forlevia, tapi dia sebenarnya berada di radar The Manifest Court selama ini. Tidak ada yang lolos dari pengawasan mereka. Levi hanya bisa tersenyum masam. Baik ayah dan anak perempuannya ada dalam daftar. Satu ada di daftar permata, dan yang lainnya ada di daftar batu. Ironisnya, keduanya berakhir di bagian bawah daftar masing-masing. Peringkat Kalamaster mengejutkan dunia, sedangkan peringkat Forlevia mengejutkan Erudia. Meskipun daftar batu ditujukan untuk pemuda di bawah usia 30 tahun dan ingin pergi, masuknya Forlevia masih membuat kehebohan karena usianya yang masih muda. Diberi peringkat ketika seseorang baru berusia beberapa tahun tidak pernah terdengar, dan semua orang yang melihat daftar itu tercengang. Siapa dia? Bagaimana seseorang bisa memiliki potensi menakutkan seperti itu? Ketenaran Forlevia yang tiba-tiba menyebar jauh dan luas, dan komunitas internasional juga memperhatikannya. Fakta bahwa Erudia memiliki banyak prajurit tangguh seperti dalam daftar permata, ditambah prajurit super masa depan yang sangat diakui, berarti itu akan tetap tak terkalahkan untuk waktu yang lama. Ketika Levi bergegas kembali ke Northampton, dia menemukan bahwa daftar permata dan batu telah menciptakan kehebohan di rumah juga. Zoe dan semua orang di rumah tahu tentang peringkat Forlevia di daftar batu. Selain anggota keluarga dari keluarga Lopez dan Blake, beberapa anggota dari keluarga besar Westford juga bergegas, mengkhawatirkan Forlevia.
Apakah kamu pernah mendengarnya, Levi? Zoe dengan cemas bertanya ketika dia melihat Levi masuk. Ya, saya dengar. Ini salahku karena tidak menyembunyikan rahasia dengan baik, jawab Levi dengan menyesal. Sebagai seorang ayah, wajar jika dia ingin melindungi Forlevia selama yang dia bisa. Sangat disayangkan berita tentang potensi tersembunyinya tidak dapat disembunyikan. Satu bisa membayangkan bahaya Forlevia akan hadapi di masa depan. Banyak pihak, baik itu yang saleh atau sekte seperti Wildefield atau Shadow Order, ingin membawanya di bawah sayap mereka untuk merawatnya. Karena banyak negara akan takut dia, dengan kekuatan supernya di masa depan, akan menjadi ancaman bagi mereka, mereka juga ingin melenyapkannya saat dia masih muda dan tidak berdaya. Semua orang di rumah tahu berada di daftar batu bukanlah kabar baik bagi Forlevia. Dia terlalu muda dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri, dan mereka tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk melindunginya juga. Jangan khawatir, aku di sini. Dengan saya di sekitar, saya ragu ada orang yang berani main-main dengan Evie, janji Levi. Anda, lupakan, ini masalah besar bagi Evie sekarang. Banyak orang yang mengincarnya sekarang, jadi kita mungkin tidak akan bisa melihatnya di masa depan. Oh, Evie yang malang, kenapa kamu harus dikaruniai bakat seperti itu? Para tetua memeluk Forlevia dengan erat di lengan mereka, sedih memikirkan semua bahaya yang bisa dia temui. Ini akan menjadi cerita yang berbeda jika Anda adalah Kalamaster. Tapi ku dengar Kalamaster dari Eragon, desah mereka. Karena Dragonite telah melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga kerahasiaan identitas Kalamaster, Levi tidak dapat membantah para tetua, jadi dia hanya mencibir, saya adalah Raja Mahkota, jadi saya akan melihat siapa yang berani menyentuh putri saya. Bab 1768. Tidak ada yang memperhatikan apa yang dikatakan Levi, karena mereka asyik dengan diskusi mereka sendiri. Haruskah kita menemukan Evie sebagai pendukung yang kuat sekarang? Tidak hanya dia akan dilindungi dari bahaya, tetapi dia juga akan mendapatkan sumber daya yang baik untuk mengembangkan potensi maksimalnya. Korra yang disarankan. Itu ide yang bagus. Saya setuju. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Sarannya mendapat dukungan bulat dari seluruh keluarga. Tapi kita harus memastikan pendukungnya kuat, dengan kemampuan yang cukup untuk melindunginya dari bahaya. Juga, kita harus berhati-hati itu harus menjadi pihak yang benar. Kalau tidak, kita bisa menghancurkan hidupnya. Itu benar, akan menjadi bencana jika dia berada di tangan beberapa aliran sesat. Ketika Levi mendengar pendapat mereka, dia mencibir dan berkomentar, bagaimana Anda mendefinisikan siapa yang benar dan siapa yang jahat? Ini adalah dunia yang diatur oleh survival of the fittest. Yang disebut kultus tidak selalu jahat, dan sebaliknya. Levi merasa tidak ada perbedaan antara Wildefield, yang diklasifikasikan sebagai pihak yang benar oleh banyak orang, dan sekte yang diakui publik seperti Shadow Order. Mereka berdua menggunakan Forlevia. Kultus jahat seperti Shadow Order pantas untuk dihilangkan, tetapi orang-orang dari Wilderfield itu tidak lebih mulia. Mereka baik kepada Forlevia hanya karena nilainya bagi mereka. Apa itu omong kosong? Apakah Anda ingin mengirim Evie ke kultus? Para tetua mencaci. Levi memutuskan untuk mengabaikan mereka. Dia tahu Forlevia akan aman selama dia bersamanya. Dia tidak tertarik dengan diskusi yang dilakukan Zoe dengan keluarga sehubungan dengan menemukan Forlevia sebagai pendukung. Dia menaruh pikirannya untuk menulis manual pelatihan tentang keterampilan bertarung dan strategi pertempuran sebagai gantinya. Rencananya tidak hanya untuk melatih tim of Secret Warriors tetapi juga untuk meningkatkan standar para warrior di Erudia secara umum. Setelah menganalisis kekuatan dan kelemahan prajurit yang ada, dia mulai menulis manual pelatihan yang disesuaikan untuk kelas prajurit yang berbeda. Misalnya, ia memiliki manual pelatihan dasar untuk rekrutmen massal. Bagi mereka yang memiliki keterampilan dan dasar yang lebih baik, seperti Resimen 5 Perang Besar, dia menulis beberapa manual pelatihan tingkat tinggi untuk mereka. Bahkan di dalam Resimen 5 Perang Besar, dia menyesuaikan buku teknik khusus masing-masing untuk Macan Putih, Naga Azure, Phoenix, Kura-Kura Hitam, dan Kirin, berdasarkan kekuatan dan kebutuhan khusus mereka. Meskipun saat itu adalah waktu utama bagi para pejuang di Erudia pada saat itu, Levi ingin mengembangkan pasukan yang tak terkalahkan. Selama periode itu, ketenaran Kalamaster dan Forlevia menyebar, dan semakin banyak orang yang mendengar tentang mereka, mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang keduanya. Di web gelap dunia gelap,
Informasi tentang Kalamaster dan Forlevia menghasilkan banyak uang, namun ada pembeli yang siap untuk mereka. Hal itu membuktikan rasa penasaran publik terhadap dua sosok misterius tersebut. Levi tahu lebih banyak orang akan datang, karena banyak yang sudah mengarahkan pandangan mereka ke Forlevia. Salah satunya adalah Jared. Di markas latihan, di dinding kamar Jared ada 3 foto, foto Levi, Zoe, dan Forlevia. Foto-foto Levi dan Forlevia memiliki banyak tanda tusukan. Apakah Anda pikir saya tidak bisa menyingkirkan Anda karena Anda kuat sekarang? Tunggu dan lihat. Saya akan melakukannya segera. Dan untuk gadis kecilmu yang cantik dan berharga, aku tidak bisa membayangkan betapa indahnya kehidupan yang sempurna yang akan dia miliki dengan bakat istimewanya itu. Namun, aku bersumpah akan mengakhiri kedua kebahagiaanmu dengan tanganku sendiri. Jared memiliki tatapan manik di matanya ketika dia mengucapkan sumpah itu. Di mejanya, ada gambar teknik dengan banyak garis yang digambar di atasnya dan dengan banyak formula berbeda yang tertulis di atasnya. Jared menatap tajam pada gambar itu seolah itu adalah senjatanya untuk mengalahkan Levi. Memang, Jared sedang mempersiapkan eksperimen gila dan ambisius. Basis pelatihan Gamma Tech memiliki semua yang dia butuhkan untuk eksperimennya. Jika dia berhasil dalam percobaan itu, hasilnya akan mengejutkan dunia dan membawa bencana besar. Bab 1769. Jared memiliki kebebasan dan wewenang untuk melakukan hampir semua hal di pangkalan pelatihan tanpa ada yang memantau aktivitasnya. Dia memiliki akses tak terbatas ke hampir semua laboratorium paling canggih di pangkalan. Atas nama meneliti kemajuan teknologi yang inovatif, dia bisa melakukan apa saja tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun. Bagaimanapun, dia benar-benar brilian, dan dalam beberapa hari bergabung dengan tim, dia telah membantu mereka menyelesaikan banyak masalah pelik. Dengan demikian, anggota tim lainnya mengidolakannya dan menempatkannya di atas tumpuan. Winona adalah satu-satunya yang waspada terhadapnya, dan dia akan memperhatikan gerakan dan aktivitasnya. Setelah menenangkan diri dari ledakan manik pribadi di kamarnya, Jared mengenakan perlengkapan pelindungnya dan menuju ke bagian laboratorium pangkalan. Saya ingin menggunakan laboratorium nomor 3, dia meminta. Winona sedang bertugas hari itu. Dia melakukan pemeriksaan rutin padanya untuk memastikan dia tidak menyembunyikan gadget mata-mata atau peralatan yang tidak disetujui sebelum memberinya izin untuk mengakses laboratorium. Saat dia melihat Jared dan timnya memasuki laboratorium, Winona merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam waktu singkat dia berada di sana, otoritas aksesnya telah meningkat pesat, dan dia telah mendapatkan hak istimewa untuk menggunakan lab nomor 3. Entah bagaimana, dia merasa tidak nyaman tentang hal itu tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya karena anggota tim lainnya memiliki keyakinan penuh pada Jared dan mempercayainya sepenuhnya. Tolong jangan biarkan ada yang salah. Winona hanya bisa memijat kepalanya yang berat dan berdoa dalam hati agar semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Wes Skylord telah kembali dengan barang-barang pribadi semua anggota The Calamity yang telah meninggal. Levi telah memberinya instruksi untuk melakukannya ketika mereka pertama kali kembali. Prajurit pemberani itu secara anonim telah bekerja keras untuk memperjuangkan Erudia. Mereka tidak dihargai ketika mereka masih hidup dan bahkan dalam kematian, tubuh mereka rusak tanpa bisa dikenali. Karena itu, Levi memutuskan untuk membangun sebuah cenotaf untuk mengenang mereka, dengan semua nama mereka terukir di atasnya sebagai pengakuan atas kontribusi dan pengorbanan mereka. Konstruksi cenotaf selesai, jadi Levi sedang dalam perjalanan untuk memberikan penghormatan kepada almarhum dan mengukir nama mereka di cenotaf. Levi memimpin Forlevia, Wes Skylord, dan beberapa orang lainnya ke pemakaman di kota Verlake di kota timur laut. Bawakan aku pedang. Dia diam-diam menuntut. Sebuah pedang dilempar ke arahnya dan dia mulai mendambakan nama-nama anggota yang meninggal ke papan nama individu yang dipasang di cenotaf. Aaron Pieck, Armin Momoa, Roderick Artlet, Wes Skylord dan yang lainnya menyaksikan dengan sungguh-sungguh saat Levi diam-diam mengukir 999 nama di cenotaf. Setelah menyelesaikan keinginan akan nama-nama itu, Levi menuangkan setengah botol anggur di sekitar cenotaf dan menenggak setengah botol lainnya. Beristirahat dengan damai. Wes Skylord dan yang lainnya berteriak. Oh, hampir 1000 makam yang baru dibangun. Sekelompok orang lewat, dan pria yang memimpin dengan tersenyum bertanya sambil melirik ke arah Levi. Itu terlihat seperti cenotaf.
Kudengar itu untuk para pejuang yang tewas di medan perang dan yang jasadnya tidak dapat ditemukan. Seseorang dalam kelompok itu terdengar menjelaskan kepada pria itu. Sungguh sekelompok pria bodoh. Siapa yang akan mengingat mereka setelah kematian mereka? Dan untuk berpikir mereka berjuang dengan hidup mereka dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Betapa bodohnya mereka. Pria muda itu mengejek. Ya, kamu benar. Ini adalah orang-orang yang mudah tertipu yang dicuci otaknya untuk melakukan tindakan bodoh. Mereka pergi ke pertempuran meskipun tahu mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bodoh mungkin. Untuk membela Erudia berarti mereka membela sekelompok orang bodoh dan idiot. Para pengikut dengan senang hati mengobrol dan terus menghibur pemuda itu. Mereka bahkan memberi perintah untuk tidak mengizinkan mereka yang melarikan diri dari perang untuk kembali ke Erudia. Jadi, bagaimana kamu kembali? Mereka melihat ke arah pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Levi mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa pemuda itu telah melarikan diri dari negara itu tetapi berhasil kembali meskipun ada perintah untuk tidak mengizinkan para pembelot kembali. Berhenti di sana, dia berteriak. Bab 1770. Dia tidak pernah bisa membiarkan prajurit pemberaninya menderita penghinaan seperti itu setelah dengan gagah berani berkorban untuk negara. Selain itu, dia ingin tahu siapa pemuda itu dan bagaimana dia berhasil kembali ke negara itu meskipun ada perintah untuk melarang para pelarian itu kembali. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti dan membiarkan pemuda itu lolos tanpa hukuman. Kieran dan para pengikutnya geli dengan reaksi Levi. Mereka berhenti dan berbalik menghadap Levi. Apakah kamu memanggil kami, Pang? Kieran mengejek Levi dengan senyum arogan. Pak, Tate, saya pikir Anda sebaiknya berbaring dan tidak mendapat masalah, karena Anda baru saja kembali, desak salah satu pengikutnya. Dia yang memulai. Ayo pergi dan temui orang ini. Kieran berjalan menuju Levi, dan para pengikutnya buru-buru mengikuti. Apa yang kamu inginkan, bajingan? Kieran menantang. Dua hal. Nomor satu, berlutut dan minta maaf. Levi dengan dingin menuntut. Kieran dan para pengikutnya terkejut dengan perintah Levi. Berlutut dan minta maaf. Mengapa kita harus? Kieran mencoba untuk tampil berani dan melawan Levi, tetapi wajahnya jelas memucat karena ketakutan. Kamu tahu betul apa yang kamu katakan tadi. Ini adalah prajurit pemberani yang mengorbankan diri mereka untuk Erudia. Anda tidak hanya tidak menghormati mereka, tetapi Anda juga menghina mereka dengan kata-kata yang merendahkan. Untuk itu, Anda perlu meminta maaf. Levi menatapnya tajam dan menuntut. Hahaha, dan apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak benar? Mereka adalah sekelompok orang bodoh-bodoh yang membawa nasib menyedihkan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan yang sah. Kieran dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak, tanpa sedikit pun penyesalan. Ya, menyedihkan tapi bodoh, bukan? Dan mereka bahkan membangun sebuah cenotaf untuk mereka. Sungguh lelucon. Orang-orang itu melanjutkan dengan penghinaan mereka. Mata Levi menyipit karena marah, dan suasana menjadi tegang. Anda harus meminta maaf atas penghinaan itu. Satu kesempatan terakhir untukmu. Berlutut dan minta maaf. Dia memperingatkan dengan keras. Levi telah berubah menjadi monster yang marah, dan Kieran bisa dengan jelas merasakan aura mengancam yang dia pancarkan. Namun demikian, dia dengan bangga mempertahankan pendiriannya dan mengancam, apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu hingga menuntut aku berlutut dan meminta maaf? Levi menatapnya dan berkata, itu adalah pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan. Sebelum Kieran bisa merespon, Levi menjentikkan kakinya dan mendaratkan tendangan di kaki Kieran. Memukul. Kieran langsung berlutut. Dia tidak menyangka Levi akan menyerang, dan yang lebih mengejutkannya adalah kekuatan Levi. Kieran bukan orang lemah, dan Levi juga bisa merasakannya. Namun, di matanya, kehebatan Kieran bukanlah apa-apa, dan dia bisa dengan mudah menghancurkan Kieran dengan satu jari. Bang! 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 Levi dengan cepat melepaskan tendangan, dan sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi, semua anak buah Kieran berlutut di tanah, meratapi kesakitan. Meminta maaf. Levi bertanya dengan tenang. Tidak mungkin. Kenapa harus saya? Kieran mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan bangga menatap Levi dengan tatapan maut. Plong! Levi menempelkan wajahnya ke tanah dan menggosoknya ke tanah yang keras, membuat wajahnya memar. Kieran merasakan rasa sakit yang membakar di wajahnya dan mulai berteriak histeris. Aku akan minta maaf.
Aku akan minta maaf. Kieran harus tunduk pada Levi. Dia dan anak buahnya berlutut di depan cenotaf dan dengan enggan mulai meminta maaf kepada para pembela Erudia yang pemberani. Hanya keberuntunganku untuk bertemu denganmu di sini hari ini. Saya tantang Anda untuk tetap kembali selama 10 hingga 15 menit lagi. Kieran mengeluarkan tantangan kepada Levi. Ketika Levi tetap diam, Kieran menganggap itu sebagai tanda ketakutan dan mulai mengejeknya. Ayo, apakah Anda seorang pria atau pengecut? Apakah kamu terlalu takut untuk melakukan itu? Apakah kamu lupa aku bilang aku menginginkan dua hal darimu? Sekarang waktunya yang kedua, Levi mengingatkan. Itu membangkitkan rasa ingin tahu Kieran, dan dia menyeringai, mari kita dengarkan. Apa lagi yang kamu mau? Katakan siapa kamu. Bersambung.